Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi ekonomi, khususnya dalam mikroekonomi, yaitu konsep pasar ya. Oke, konsep pasar dalam ekonomi itu terdiri atas dua hal, yaitu permintaan dan penawaran. Oke, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan itu adalah suatu kuantitas dari jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli. Hukum permintaan itu bisa dilihat dalam slide. Intinya adalah hubungan berbanding terbalik antara kuantitas yang diminta dengan harga sebuah barang tersebut. Dan hal ini berlaku ceteris paribus, yang artinya hal-hal di luar harga barang tersebut dianggap tidak berubah. Oke, ini merupakan schedule permintaan ya, atau skema yang menunjukkan ilustrasi dari adanya pemberlakuan hukum permintaan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada hubungan berbanding terbalik antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Jika harganya semakin meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan semakin menurun. Begitupun sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan permintaan itu berubah, yakni adalah harga barang tersebut, pendapatan konsumen, harga barang lain yang berkaitan, selera atau preferensi, dan juga ekspektasi pembeli. Berikut adalah kurva permintaan yang sesuai dengan hukum permintaan. Nah, pada sumbu vertikal itu menunjukkan harga barang yang diminta atau komoditas tertentu. Sedangkan sumbu horizontal yaitu adalah jumlah barang yang diminta. Dengan memiliki data seperti tabel yang ada di samping, kita bisa membuat kurva permintaan sesuai dengan asumsi hukum permintaan. Yaitu jika jika harga es krimnya itu sebesar 2,5 atau posisinya tertinggi kedua, maka kuantitas yang diminta akan berada di titik paling minimum, yaitu 2. Nah, seiring dengan penurunan harga, akan membuat permintaan akan es krim atau komoditas tertentu itu semakin bertambah. Hal ini terus terjadi di beberapa kasus tertentu ya. Tentu saja dengan tidak mengabaikan konsumsi ceteris paribus. Nah, jika kita buat slope-nya yaitu akan negatif. Yang artinya ada hubungan berbanding terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Oke, ceteris paribus ya, yang tadi dibahas adalah itu hal lainnya sama atau faktor-faktor lain dianggap tidak berubah. Oke. Nah, perubahan dalam permintaan itu ketika tidak dipengaruhi faktor-faktor lain itu dianggap sebagai pergerakan. Ya. Hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan harga suatu produk. Nah, seperti ini ya. Hubungan berbanding terbalik antara harga rokok dengan jumlah rokok yang diminta. Nah, pajak yang menaikkan harga berakibat pada pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pajak akan membebani harga suatu barang dan membuat konsumen memiliki opsi untuk mengurangi permintaan akan barang tersebut. Ya. Nanti hal ini kaitannya dengan
teori perilaku konsumen. Oke, peningkatan harga rokok karena pajak itu sebesar 100% dari 2 menjadi 4 akan mengurangi permintaan rokok dari 20 menjadi 12 ya, hampir 100% juga. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan permintaan yang disebabkan oleh faktor-faktor non harga itu menyebabkan pergeseran ya, bergesernya ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti yang tadi, hanya bedanya terdapat kurva demand yang kedua. Nah, ini bergeser ke kanan, yang artinya mengindikasikan kenaikan dalam permintaan, sedangkan ketika bergeser ke kiri, itu adalah penurunan dalam permintaan. Pendapatan konsumen merupakan salah satu hal yang menyebabkan permintaan suatu barang dapat meningkat atau menurun. Seperti itu. Dan juga tadi kita mengasumsikan bahwa barang yang ada pada kurva permintaan adalah barang normal, yang artinya masih sesuai dengan asumsi hukum permintaan ya. Nah, pendapatan konsumen ini, ketika pendapatan konsumen naik, maka konsumsi akan barang normal juga meningkat. Nah, ketika barang yang mutunya rendah atau inferior, pendapatan konsumen meningkat akan menyebabkan konsumsi barang inferior menurun. Nah, ini barang normal. Terjadi kenaikan permintaan. Maka ketika terjadi peningkatan pendapatan, akan membuat kurva permintaan bergeser ke arah kanan, sejajar. Nah, ketika barang inferior, kenaikan pendapatan akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang mutunya rendah. Hal ini sudah valid ya dalam beberapa penelitian, dikarenakan konsumen akan berusaha untuk meningkatkan utilitasnya atau kepuasannya dalam mengkonsumsi. Jadi secara empiris, konsumen akan cenderung untuk memperbaiki kualitas konsumsi dirinya sendiri ketika mereka lebih sejahtera. Nah, ini barang-barang lain ya yang terkait dengan barang suatu komoditas, yaitu barang substitusi. Jadi barang substitusi ini adalah bagaimana suatu komoditas X itu bisa mudah digantikan ya. Contohnya komoditas seperti tanaman pangan ya, seperti beras. Bagaimana beras bisa digantikan oleh tanaman pangan lain ya, seperti jagung, seperti singkong dan sebagainya. Walaupun tidak ada substitusi sempurna, yang artinya suatu barang itu tidak akan sempurna bisa digantikan oleh barang lain gitu ya. Hanya kecenderungannya saja yang dekat-dekat seperti itu ya, mirip-mirip dari segi kualitas, dari segi harga ya, dan dari segi manfaat atau benefit. Nah, sedangkan komplementer adalah barang pelengkap. Bagaimana suatu komoditas X itu dapat lebih berguna ketika memiliki pelengkap ya. Contohnya, kendaraan bermotor itu akan lebih berguna jika memiliki bensin ya, agar dia dapat dijalankan ya, dapat difungsikan seperti itu. Nah, sedangkan konsepnya sama ya untuk penawaran, yaitu kuantitas yang ditawarkan berupa barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual. Nah, hukum penawaran ini berbeda dengan hukum permintaan, yang artinya jika suatu harga barang itu meningkat, maka barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Hal ini juga valid ya dalam kondisi empiris, karena hukum penawaran adalah asumsi yang digunakan oleh produsen atau rumah tangga perusahaan untuk meningkatkan keuntungan ya, untuk meningkatkan penerimaan dan serta keuntungan. Nah, faktor penentu penawaran adalah
harga barang itu sendiri, lalu harga input. Harga input merupakan harga bahan baku dari suatu barang tersebut, teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, dan juga ekspektasi. Nah, schedule penawaran itu sama ya, seperti yang tadi. Nah, bedanya adalah terlihat ada hubungan positif atau hubungan searah antara harga suatu barang dengan kuantitas yang ditawarkan. Nah, berikut ilustrasinya ya. Nah, sama. Sumbu vertikal menunjukkan harga suatu komoditas, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan kuantitas yang ditawarkan. Ketika harga suatu barang itu di titik terendah dalam suatu pasar, maka yang ditawarkan tidak ada ya, karena dianggap komoditas tersebut tidak mendatangkan keuntungan ya. Nah, ketika harganya meningkat ya sebesar berapa ya? 100%, maka yang ditawarkan itu juga meningkat ya, satu ya. Karena ada satu barang yang ditawarkan gitu ya. Lalu juga ketika meningkat kembali, nah akan meningkat juga. Begitu seterusnya. Maka kurva atau slope dari kurva penawaran adalah slope positif atau searah. Nah, sama ya, perubahan dalam konteks penawaran itu ada yang bersifat sepanjang kurva dan juga ada yang bersifat pergeseran. Kalau yang pergerakan itu semata-mata dia hanya disebabkan oleh perubahan harga yang ditawarkan. Itu. Oke, lalu jika ada pergeseran, artinya faktor-faktor selain harga barang tersebut ada faktor-faktor lain. Seperti yang tadi telah dijelaskan, seperti faktor input, ekspektasi produsen, jumlah populasi penduduk dalam suatu wilayah. Ya. Nah, di sini terjadi kenaikan kuantitas barang yang ditawarkan ke arah kanan, berarti kuantitasnya bertambah. Dan sebaliknya. Nah, bagaimana sih konsep permintaan dan penawaran secara bersama-sama? Ya, karena konsep permintaan dan penawaran ini erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Nah, atau disebut juga dengan harga keseimbangan. Ya, jadi adalah harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Atau secara mudahnya, harga keseimbangan merupakan harga jadi ya, harga deal atau harga yang mencerminkan suatu aktivitas ekonomi gitu ya. Nah, kuantitas keseimbangan juga sama, yaitu adalah kuantitas yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Nah, sama seperti schedule permintaan dan penawaran pada slide-slide sebelumnya, di sini kita melihat bahwa ada dua skema permintaan dan penawaran. Namun kita bisa melihat bahwa pada harga tingkat 2 itu terjadi keseimbangan antara kuantitas barang yang ditawarkan dan diminta. Nah, bagaimana ketika kelebihan lebih besar kuantitas barang yang diminta dibandingkan yang ditawarkan? Maka akan terjadi yang namanya kelangkaan atau masalah ekonomi, scarcity. Dan juga bagaimana ketika yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta, artinya terjadi kelebihan penawaran atau excess of supply. Ini yang bisa dinamakan dengan resesi ya, atau pelemahan daya beli, seperti itu. Oke. Nah, ketika diilustrasikan dalam bentuk kurva, permintaan biasa, nah lalu berinterseksi dengan penawaran atau berpotongan. Pada titik tertentu, dia akan menyebabkan titik equilibrium. Oke, itu. Nah, apabila terjadi kelebihan penawaran, maka yang ditawarkan itu jauh lebih banyak dibandingkan yang diminta. Ya. Oke. Nah, terjadi surplus atau kelebihan penawaran. Hal ini bisa terjadi di beberapa negara maju. Negara maju yang memiliki daya beli cukup tinggi, namun
memiliki tingkat preferensi yang tinggi juga seperti itu. Jadi artinya konsumen itu dapat memobilisasi permintaan di akan suatu barang itu berbeda-beda. Jadi seringkali terjadi kelebihan penawaran ya. Nah, bagaimana untuk memperbaiki kondisi pasar yang seperti ini? Apakah ini bisa disebut sebagai kegagalan pasar atau kegagalan aktivitas ekonomi? Ini seringkali terjadi karena apa? Informasi dalam ilmu ekonomi itu tidak selalu simetris ya, artinya informasi yang dimiliki oleh pembeli dan informasi yang dimiliki oleh penjual itu selalu tidak sempurna gitu. Nah, hal itu yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar ya. Entah itu bisa berupa konsumen yang tidak dapat menjangkau suatu komoditas ataupun perusahaan yang tidak dapat menyediakan barang dan jasa ya gitu. Surplus ini bisa kita lihat contohnya saat kelebihan produksi masker kain saat ini gitu ya, saat pandemi. Karena preferensi orang saat ini adalah masker medis karena sudah lebih murah dan lebih bisa ditemukan di mana-mana. Berbeda pada saat masker medis pada saat awal-awal pandemi ya, itu terjadi kelebihan permintaan ya, yang mengakibatkan terjadinya shortage atau scarcity ya, terjadi kelangkaan. Konsumen mampu dan mau untuk membeli suatu barang ya seperti masker medis, tapi tidak tersedia di pasaran gitu ya. Ada tapi mahal gitu ya. Tapi kita lihat berapa pada tingkat harga berapa yang mampu untuk dan mau untuk dibeli oleh konsumen. Nah, jadi permasalahannya kompleks dalam ekonomi, tapi beberapa ide dalam keseimbangan pasar ini bisa memecahkan masalah sehari-hari. Hanya saja nanti tinggal dibuktikan dengan analisis statistik dan matematika ya, untuk memperjelas analisis empiris secara valid ya. Oke, itu adalah shortage. Nah, ada 3 langkah untuk menganalisis perubahan keseimbangan. Pertama adalah bagaimana kita bisa menentukan bahwa suatu faktor-faktor tersebut itu menggeser atau hanya menggerakkan kurva permintaan. Ya tentu mudah ya, karena dalam teori tadi jelas bahwa pergerakan itu hanya ditentukan oleh harga barang tersebut, sisanya adalah pergeseran. Putuskan ke arah mana kurva bergeser, ini tentu sangat mudah ya, jika kita lihat ke belakang tadi, ketika bergeser ke arah kanan sudah pasti kuantitasnya bertambah, dan sebaliknya. Nah, gunakan diagram penawaran dan permintaan. Nah, ini juga sangat mudah ya, apalagi kita telah mengetahui bagaimana kurva tersebut bisa menjelaskan fenomena ekonomi ya. Ketika ada keseimbangan berarti terjadi ya, perpotongan antara permintaan dan penawaran, atau lebih praktisnya pada saat terjadi harga keseimbangan yaitu pembeli dan penjual bersepakat untuk melakukan transaksi seperti itu ya. Pembeli berusaha untuk melakukan bargaining atau negosiasi, sedangkan penjual juga berusaha untuk melakukan negosiasi juga. Yang terjadi adalah dua pihak berusaha untuk mencari win-win solution. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan keseimbangan dalam kurva permintaan penawaran. Seringkali ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keseimbangan baru. Nah, keseimbangan baru ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor eksternal lain. Ya. Nah, contohnya dalam kasus ini itu keseimbangan awalnya meningkat ya, karena terjadi suatu kondisi ya, seperti cuaca panas atau musim kemarau yang menyebabkan permintaan untuk es krim itu meningkat. Tentu saja keseimbangan baru ini juga diikuti oleh harga dan kuantitas yang baru juga itu. Tentunya dengan beberapa
penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya, pergeseran dalam kurva dan pergerakan sepanjang kurva. Seperti itu. Lalu sama yang tadi, terjadi penurunan ya, penurunan dalam keseimbangan. Dalam suatu kondisi bisa terjadi penurunan dalam keseimbangan akibat adanya penurunan penawaran ya. Karena suatu hal bisa karena bencana alam atau bencana biologis atau apapun. Nah, tentu saja penurunan penawaran ini akan menyebabkan kurva supply itu bergeser ke kiri. Tentu saja harganya akan meningkat. Ya, harga akan meningkat dan juga kualitasnya akan menurun ya, sesuai dengan hukum permintaan. Nah, jadi seperti itu materi tentang teori ekonomi pasar atau ekonomi mikro mengenai keseimbangan dalam permintaan dan penawaran. Asumsi yang digunakan dalam permintaan dan penawaran itu simpel ya, seperti tadi ceteris paribus, dan Anda akan menemui beberapa hal yang tentu saja menggunakan ceteris paribus juga. Tapi kalau Anda menguasai basic permintaan dan penawaran, itu masalah ekonomi itu bisa dengan cepat dipahami. Nah, namun perlunya untuk belajar lebih banyak lagi mengenai konsep mikroekonomi itu diperlukan karena tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar. Seperti tadi ya, terjadi masalah dua ya, tadi ada masalah kelangkaan dan juga masalah kelebihan penawaran. Dua hal tersebut bisa dicegah atau bisa dikurangi dampaknya itu melalui peran pemerintah. Nah, nanti yang pemerintah ini akan masuk ke dalam konsep ekonomi makro, yang nanti melibatkan juga beberapa instrumen atau variabel seperti variabel suku bunga, variabel suatu harga negara, variabel lain-lain. Jadi Anda bisa menguasai basicnya, Anda bisa memiliki pola pikir ekonomi yang benar. Dan tentu saja materi-materi yang lainnya akan dibahas juga dalam kesempatan yang lain. Dan oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe.